Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Ribuan buruh se-Bandung Barat Rabu siang turun ke jalan menuju Gedung Sate Kota Bandung untuk berunjuk rasa memprotes besaran kenaikan UMP tahun 2024. Pemkot Bandung sebarkan telur nyamuk Aedes aegypti berwolbachia untuk meredam penyebaran penyakit demam berdarah dengue. Seorang anggota Ormas Kepemudaan di Ciamis luka-luka dikeroyok sekelompok pemuda. Selasa malam, seorang anggota dari Ormas Kepemudaan terbaring tidak sadarkan diri di RSUD Kota Banjar. Korban diduga dianiaya sekelompok pemuda hingga terluka cukup parah di bagian kepala. Tak sadarkan diri, seorang anggota Ormas terbaring di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Banjar. Herdian alami luka serius di bagian kepala setelah jadi korban penganiayaan sekelompok orang di pos Ormasnya yang berada di kawasan Banjarsari, Kabupaten Ciamis. Selain Herdian, ada pun Ujang yang juga terluka dalam peristiwa yang sama. Namun luka yang ia alami tak begitu parah. Kejadian berawal saat sekelompok orang tak dikenal mendatangi pos Ormas untuk mencari seseorang yang bernama Dila. Namun orang yang dicari tak ada sehingga kelompok itu mengamuk ke Herdian dan Ujang karena menduga kedua korban itu tahu keberadaan Dila. Diduga kelompok yang berjumlah sekitar 7 orang itu mencari Dila terkait persoalan utang piutang. Kronologisnya permasalahan di lapangan lah, biasa yang namanya anak organisasi seperti itu. Sampai saat ini belum sadarkan diri? Belum sadar. Rencananya tadi dari pihak keluarga maupun pihak rumah sakit katanya mau dioperasi karena ada pendarahan otak. Kemungkinan dioperasi jam 12. Upaya yang dilakukan oleh komandan dengan pelaku sendiri gimana pada sejauh ini? Kalau kita sebagai korban, karena pelaku ini sudah diamankan oleh pihak polisi, sekarang pun ada di Polres Ciamis. Kita sepenuhnya harus taat dan patuh pada hukum. Kasus penganiayaan ini telah dilaporkan ke Polres Ciamis. Setelah memeriksa sejumlah saksi, kelompok penganiaya itu pun telah ditangkap. Sedang korban Herdian harus jalani operasi karena luka benturan di kepala. Eko Setiabudi melaporkan dari Ciamis. Setelah 36 jam melarikan diri, tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon meringkus pelaku pembunuhan sadis terhadap janda anak satu Selasa siang. Aksi kejinya didasari rasa cemburu dan niat rujuknya ditolak oleh korban. Usai sudah pelarian OS, tersangka pembunuhan sadis terhadap Rasni, seorang janda beranak satu asal desa Cangkoa, Kabupaten Cirebon. Tim khusus anti bandit Satreskrim Polresta Cirebon meringkusnya di kawasan Jakarta Timur. Tersangka yang merupakan suami siri korban kemudian dibawa ke Mapolresta Cirebon untuk menjalani pemeriksaan. Menurut polisi, tersangka gelap mata hingga nekat membunuh korban akibat terbakar api cemburu, ditambah korban menolak ajakannya untuk rujuk. Tersangka OS saat kejadian menyelinap masuk ke dalam rumah dan menikam korban dengan membabi buta menggunakan pisau dapur. Setelah korban tewas, ia pun kabur. Pelaku diamankan di wilayah Jakarta Timur. Adapun identitas pelaku atas nama inisial OS, di mana yang bersangkutan adalah berumur 47 tahun, yang kebetulan ternyata pelaku adalah suami siri daripada korban. Adapun motif yang kemudian melatar belakangi adalah bahwasanya pelaku cemburu. Akibat perbuatannya, tersangka OS dijerat pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal penjara seumur hidup. Maruli Habibi melaporkan dari Kabupaten Cirebon.
Sepasang kekasih di Karawang ditangkap karena menjadi bandar narkoba jenis sabu-sabu. Terungkapnya kasus itu usai sang pria tertangkap saat hendak menyalurkan barang pesanan ke konsumen. Ima alias ADW tak menyangka polisi akan mencium jejaknya sebagai seorang bandar narkoba jenis sabu-sabu. Setelah dipaksa membuka kamarnya, polisi menemukan sejumlah paket sabu-sabu. Tak beraksi sendiri, perempuan 28 tahun ini dibantu kekasihnya Nokem alias JTD yang awalnya hanya seorang pelanggan. Terbongkarnya pasangan kekasih sebagai bandar narkoba jenis sabu-sabu berawal karena polisi menangkap Nokem. Pria 38 itu pun mengaku sehingga kekasihnya yang jadi bandar pun tertangkap. Setelah kita melakukan analisa dan kita melakukan pengembangan, kita masih mendapatkan barang-barang yang sisa dari sebelumnya diambil. Memang dari MA ini sekali turun adalah 1 kilo. 1 kilo barang sabu dengan sistem adu bagong. Jadi tidak melalui peta tapi langsung ditujukan melalui komunikasi. Saat ini yang memberikan arahan kepada MA masih kita lakukan pendalaman karena sistemnya ternyata handphone mati, buang. Ima adalah seorang residivis kasus narkotika yang belum lama bebas dari penjara pada bulan Mei tahun ini. Polisi menyita 99,82 gram sabu-sabu. Kini kedua pelaku ditahan di Polres Karawang dan diancam hukuman 12 tahun penjara. Samsun Nursyam melaporkan dari Karawang. Di Kota Bogor, polisi menggerebek rumah produksi bibit cairan tembakau sintetis. Jaringan itu terbongkar karena polisi menangkap pelaku lain di daerah Jakarta. Berada di gang sempit sebuah rumah di Taman Kencana Sempur, Kota Bogor digerebek polisi. Dalam penggerebekan ini, polisi menemukan bibit cairan tembakau sintetis yang dikembangkan di lantai 2 rumah ini. Tak hanya barang bukti, polisi juga menangkap pelaku yang merupakan otak dari pembuatan bibit cairan tembakau sintetis. Produksi rumahan itu pun terbongkar dari hasil temuan cairan tembakau sintetis di Jakarta. Untuk kasus tembakau sintetis ini kita kembangkan dari 3 orang yang kita amankan. Ini ke home industry ya, yang ada di Palmerah, Jakarta Barat. Ini berhasil diamankan dari si pelaku ya, berbagai bahan dasar untuk sebagai campuran dari tembakau sintetis tersebut ya. Dari rumah produksi ini, polisi menyita alkohol, cairan aseton, kloroform, dan botol plastik kemasan. Kasat Narkoba Polresta Bogor Kota mengatakan cairan yang diproduksi tersangka Yusiniar adalah salah satu bahan baku dasar yang harus diolah kembali menjadi tembakau sintetis. Jadi ini bahan bukan jadi ya, bahan ini nanti dicampurkan dengan tembakau sehingga tembakaunya itu menjadi tembakau sintetis. Target pasarnya kemana? Target pasar ini bisa dijual online ataupun dilakukan secara sistem tempel. Dan ini dijual bukan kepada konsumen langsung, kepada yang dia meracik kembali berupa spray ataupun konsumen yang langsung yang tahu komposisinya. Dari usaha rumahan ini, pria 47 tahun meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Namun kini ia terkena ganjarannya karena menjual bibit cairan tembakau sintetis. Selain tersangka, polisi juga menangkap 3 orang lain yang berperan sebagai kurir dengan berpura-pura mengantarkan makanan lewat aplikasi daring. Iwan Kurniawan melaporkan dari Kota Bogor.